Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rida Melawati. Anak-anak bisa panggil Ibu Rida. Nah, kali ini kita akan belajar tentang PPKN. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum berdoa, Ibu ada satu buah lagu. Kita nyanyikan sama-sama ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi satu. Marilah berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Nah, anak-anak, coba tengok kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, anak-anak, Ibu ada satu tepuk. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Sekarang Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu bilang, tepuk apa kabar? Nanti kalian jawab, baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria, gembira, hore. Gitu ya. Baik, kita coba ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria, gembira, hore. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan aturan-aturan di rumah dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menunjukkan aturan-aturan yang ada di rumah dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan aturan-aturan yang ada di rumah dengan benar. Nah, anak-anak, ada yang tahu aturan itu apa? Ya, aturan. Nah, anak-anak, yang perlu kalian tahu, aturan yang pertama dibuat untuk kita harus patuhi. Yang kedua, aturan dibuat agar kita menjadi lebih tertib dan teratur. Nah, jadi anak-anak, apabila di rumah kalian ada aturan yang harus kalian taati, yang sudah diberikan oleh kedua orang tua, nah itu tujuannya agar menjadikan kita menjadi anak yang lebih teratur, anak yang lebih tertib. Nah, anak-anak, sekarang kita buka modul kita pada halaman pertama. Nah, di situ ada cerita tentang aktivitas Dinda. Sekarang Ibu bacakan cerita tersebut, anak-anak menyimak dan nanti kalian cari apa saja aturan yang ada di cerita tersebut. Oke, kita mulai ya. Aktivitas Dinda. Dinda bangun pukul 5 pagi. Dia merapikan tempat tidur dan segera mengambil wudhu untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah sholat, Dinda langsung mandi, tidak lupa menggosok gigi. Selanjutnya, Dinda sarapan sambil duduk dengan rapi. Keluarga Dinda memiliki aturan saat makan, yaitu mengunyah makanan tanpa bersuara. Selanjutnya, Dinda berangkat sekolah dengan berpamitan kepada ibunya dan mencium tangannya. Dinda berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Dinda melakukan kegiatan ini tertib. Kebiasaan yang dilakukan Dinda setiap hari ini sudah diajarkan sedari kecil oleh kedua orang tua Dinda. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan, sudah menyimak cerita yang Ibu bacakan? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja aturan yang ada di rumah Dinda?
Ya, benar sekali. Yang pertama, ada Dinda bangun pagi pukul 5. Yang kedua, ya, Dinda mandi dan tidak lupa menggosok gigi. Yang ketiga, ya, Dinda selalu sarapan sambil duduk dengan rapi. Yang keempat, iya, Dinda selalu berjabat tangan dengan kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak, kalian kan sudah mengetahui apa saja aturan yang ada di rumah Dinda. Nah, sekarang kita akan belajar aturan-aturan di rumah dengan menggunakan gambar. Nanti Ibu kasih gambar, kalian bisa menyebutkan apa saja aturan yang ada di gambar tersebut. Nah, sekarang Ibu siapkan gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ini gambar apa, anak-anak? Iya, benar, gambar merapikan tempat tidur. Nah, di gambar Dinda sedang merapikan tempat tidur. Jadi, anak-anak semua, kalau kalian habis bangun tidur, nah segera ya tempat tidurnya dirapikan, selimutnya dilipat, spraynya ditarik. Agar apa? Agar kita terbiasa melakukan aturan tersebut. Nah, yang kedua, gambar apa, anak-anak? Iya, benar. Yang kedua adalah gambar orang yang sedang duduk dan makan dengan rapi. Nah, anak tersebut makan dengan duduk dan posisi yang rapi. Jadi, kalau anak-anak sedang makan, sedang minum, kalian harus duduk, jangan makan dan minum sambil berdiri. Kalau makan minum sambil berdiri itu seperti sapi. Nah, sebelum kita makan dan minum, hendaknya kita membaca apa, anak-anak? Iya, membaca doa. Sebelum makan, sebelum minum, kita harus membaca doa terlebih dahulu dengan posisi duduk, jangan berdiri. Nah, anak-anak, selanjutnya ada gambar apa? Iya, benar sekali. Gambar anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, jadi anak-anak kalau mau berangkat ke sekolah, anak-anak selalu pamit enggak? Iya, kalian harus pamit ya. Kalian harus salim sama bapak ibu. Kalian bilang kalau kalian mau berangkat ke sekolah. Nah, biasakan untuk selalu berpamitan kalau mau berangkat sekolah. Agar apa? Agar kita terbiasa. Sampai besar-besar besok kita juga terbiasa untuk pamit kepada orang tua kalau kita mau berpergian. Nah, sekarang Ibu ada satu buah lagu lagi. Ibu contohkan terlebih dahulu, nanti kita praktekkan bersama-sama. Oke? Ibu mulai. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Nah, kita praktekkan ya, kita nyanyikan bareng-bareng. Kita mulai 1, 2, 3. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Baik, karena tadi kan sudah belajar tentang aturan di rumah yang Ibu tunjukkan dengan gambar. Nah, anak-anak, nanti tugasnya di rumah, anak-anak menuliskan aturan apa yang ada di gambar tersebut ya. Dan sekarang buka buku modul halaman 6 dan seterusnya. Disitu juga ada soal pilihan ganda. Nah, itu juga sebagai PR buat anak-anak ya.
Nanti besok minggu depan Ibu akan cek, kita koreksi bersama-sama. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu akan ulas sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama kita tadi belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang aturan di rumah. Aturan dibuat agar kita apa? Iya, agar kita jadi lebih teratur dan lebih tertib. Aturan juga dibuat harus kita apa? Iya, harus kita patuhi, harus kita taati, jangan dilanggar. Nah, terus kita juga belajar tentang aturan di rumah berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Aturan di rumah makan sambil duduk tanpa bersuara. Terus kita harus juga merapikan tempat tidur sesudah kita bangun tidur. Jadi kalau kita habis bangun tidur, kita harus langsung rapikan tempat tidur kita, dari melipat selimut, merapikan spray. Nah, jadi kalau mandi juga kita juga harus apa? Jangan lupa juga gosok gigi. Nah, anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca berdoa bersama-sama. Oke, berdoa dengan sikap sempurna, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.